Judulnya agak unik ya, menghilang. Harusnya membahasnya sambil menghilang juga. Harus Nanti kan kelihatan. jahat ori pajak. Kelihatan. Jadi maksudnya menghilang itu, kita itu kan sering terlalu terlibat dalam keramaian. Sering tenggelam dalam keseharian. Sehingga akhirnya kalau bahasanya filsafat itu tidak kritis, tidak reflektif, tidak kontemplatif hidupnya. Rutin saja ya, tiap hari begitu, nanti bangun ngapain, kerja, terus pulang ngapain, dan seterusnya. Itu rutin saja, tidak meningkat hidup kita. Kalau bahasanya Rasulullah tidak, yaumuhu khairun min amsihi. Jadi hari ini itu kan harusnya lebih baik dari kemarin. Nah, karena kita rutin terus, hidupnya terus tidak meningkat-meningkat. Jadi Mbak Dita, mungkin Mas Nurhati juga kan sering merasakan, aku kok gini-gini aja ya. Aku kok tidak berubah-berubah ya. Sudah sekian tahun ini ya gini aja. 4 tahun yang lalu jomblo, sekarang ya jomblo. Aduh Pak, jangan langsung gitu. Tidak improve. Yang baik-baik ya. Kemarin males tahajud ya, sekarang ya tetap males misalnya. Nah, untuk bisa kita tahu di titik apa harusnya kita meningkat, di titik mana harusnya kita lebih baik, itu saatnya kita agak mengambil jarak sebentar. Karena biasanya kalau masih terlibat terus-menerus itu kita sulit menemukan di titik-titik mana kita harusnya improve. Kalau bahasanya ulama zaman dulu itu muhasabah. Bisa dengan cara uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri sebentar dari keramaian. Kalau teman-teman sulit, kalau siang boleh malam hari. Kalau sulit setiap hari boleh seminggu sekali. Kalau sulit seminggu sekali, boleh sebulan sekali. Sulit sebulan sekali ya paling tidak setahun sekali lah. Kita menghitung, memuhasabahi hidup kita. Di situ kita kenal jati diri kita. Oh ternyata selama ini aku ini begini. Berarti harusnya bagaimana, meningkatnya yang seperti apa. Itu mungkin makna dalam dari kata menghilang, menemukan jati diri. Bukan menghilang lari tadi tanggung jawab loh ya. Bukan menghilang menghindari masalah, enggak. Jadi menghilang untuk fight back, kembali lagi jadi lebih luar biasa dari sebelumnya. Baik Pak. Nah tapi itu tadi yang menghindar dari tanggung jawab dan menghilang tiba-tiba begitu saja gitu. Ini beberapa waktu lalu ada fenomena ya gitu. Di Jogja lagi 2 orang mahasiswa mengakhiri hidupnya gitu. Menghilang gitu, tapi literally menghilang gitu Pak. Jadi gimana ya Pak untuk orang-orang ya mungkin juga sebenarnya bukan cuma orang-orang, kita nggak tahu, siapa tahu kita juga sebenarnya ada dalam posisi seperti itu gitu. Ya udah saya pengen menghilang aja karena ribet sama urusan sekolah, kerja, kuliah apa segala macem gitu kan. Biar kita tuh tetap ya nggak ada lah kata-kata seperti itu. Maksudnya membedakan menghilang yang tadi gitu yang bisa bangkit kembali, tapi dengan yang udah di spread aja itu gimana ya Pak ya? Oke, jadi memang kemarin ada cerita ya mahasiswa yang mengakhiri hidupnya mungkin karena banyak masalah. Banyak masalah dia tambahi masalah lagi. Kalau kemarin dia susah sendirian, sekarang dia menyusahkan orang banyak. Sampai kampusnya juga susah ya. Baik, sejauh yang saya tahu ini untuk teman-teman ya mungkin kesempatan membacanya agak terbatas atau kesempatan merenungnya tidak banyak. Sejauh yang saya baca dari filosof manapun, apakah itu Barat, apakah Timur, apakah itu Nietzsche, apakah itu Albert Camus, apakah itu Imam Ghazali, Ibnu Rus, tokoh sosiolog, psikolog manapun, tidak ada satupun yang bilang bahwa mengakhiri hidup itu solusi. Hampir semuanya bilang itu masalah, itu problem. Jadi teman-teman mungkin terbatas bacaannya, terbatas waktu berpikirnya, pokoknya percaya saya saja. Sejauh yang saya baca dari para filosof itu, mengakhiri hidup tiba-tiba itu masalah. Bahkan Albert Camus itu punya quote yang terkenal sekali. Hidup ini sangat absurd, enaknya bunuh diri saja apa ngopi? Kata Albert Camus, ngopi saja yuk.
Nah, jadi kalau teman-teman begitu jenuhnya dengan hidupmu banyak masalah, ayo ngopi saja, yuk, enggak usah mikir terlalu dalam. Nah, jadi teman kita tadi yang mungkin mengambil keputusan itu, bagi saya itu keputusan yang sangat tidak cerdas. Jadi masuk dalam ranah yang dia sendiri tidak jelas, tidak bisa menjangkau. Hidup yang sadar itu kita berangkat kemanapun kita tahu. Ini nanti mau jadi apa, akan apa, apakah menyenangkan atau perlu perjuangan atau menyusahkan dan lain sebagainya. Ini hidup yang terjangkau, hidup yang bisa kita prediksi. Kita memutuskan sesuatu itu kan sambil memprediksi, oh saya memutuskan ini karena setelah ini nanti begini. Saya akan ngalami ini dan begitu. Dan itu tidak akan teman-teman bisa kalau teman-teman mengambil keputusan bunuh diri. Ada banyak argumen untuk itu, tapi yakinilah bahwa ini bukan keputusan yang tepat, bukan keputusan yang cerdas. Itu catatan pertama itu ya. Kemudian kalau saya baca-baca tentang teman-teman yang bunuh diri itu, ini nanti hubungannya dengan jati diri. Nggak apa-apa ya, agak panjang. Nggak apa-apa. Iya, kita nggak apa-apa. satu SKS ini nggak apa-apa. Lumayan. Lumayan kuliah gratis. Santai saja ya, dinikmati mumpung ngomong filsafatan. Jadi di filsafat itu ada teori tentang jati diri. Teman-teman yang mengambil keputusan mengakhiri hidup tadi, kemungkinan besar dia misunderstand tentang dirinya. Dia biasanya kalau bahasa filsafat itu mengalami kegelisahan eksistensial. Pertanyaan besar yang sering saya lihat, termasuk dulu ada artis Korea itu yang bunuh diri, itu ternyata problemnya adalah dia merasa hilang makna terhadap hidupnya. Hilang makna itu, apa sih makna hidupku? Untuk apa aku hidup? Ini momen-momen kehilangan jati diri, momen-momen kegelisahan eksistensial. Mari kita ubah sekarang pandangan kita tentang yang namanya jati diri itu. Makna hidup, makna diri itu sesuatu yang kita ciptakan. Jadi bukan sesuatu yang ada begitu saja. Sehingga apa? Teman-teman bisa terus-menerus memaknai diri sesuai yang kita inginkan. Tidak masalah. Jadi tidak mungkin kita akan bertanya apa sih makna hidupku. Ya, kalau teman-teman bertanya itu, ciptakan sekarang makna hidup seperti yang kamu inginkan. Hidup itu seperti apa? Enaknya, baiknya, idealnya. Jadi makna diri itu bukan sesuatu yang harga mati. Nggak kok, wah saya kemarin sudah matok umur 25 harus sudah lulus S2, sekarang S1 aja belum lulus, berarti hilang eksistensiku, berarti enggak. Ya kamu ciptakan makna baru sekarang bahwa lulus nggak masalah, yang penting. Itu kan makna yang kamu ciptakan lagi untuk hidupmu. Jadi ciptakan terus makna dirimu, versimu. Jadi kalau ternyata makna lama sudah tidak laku lagi, makna lama sudah tidak jalan lagi, bikin makna baru yang lebih relevan, lebih ideal. Karena zaman ini bergerak dinamis, sehingga kadang-kadang makna lama itu kehilangan relevansinya sekarang. Maka ayo kita ikuti zaman dengan cara apa? Mengambil makna-makna yang baru, menetapkan makna-makna yang baru untuk hidup kita. Nah, cara berpikirnya begitu. Sehingga tidak akan ada titik akhir yang teman-teman stuck sama sekali. Buntu ini Pak, buntu sudah. Kiamat ini Pak Senda. Kamu bangun lagi sekarang citra dirimu, makna dirimu. Sehingga kamu siap jalan lagi, siap lari lagi. Ya, mikirnya begitu Mas Nur, Mbak Dita. Ya, tadi menarik tuh Bapak bilang bahwa para filosof itu nggak menyarankan untuk bunuh diri. Yeah. Tapi dari pembacaan saya gitu kan, mungkin dari filsafat barat kali ya. Hampir kebanyakan mereka tuh kayak menganggap manusia tuh dengan sudut pandang negatif. Misalnya kayak Descartes menganggap ketika kita tidak dikenal, kita akan merasa bahagia. Ketika kita dikenal, kita merasa sedih gitu kan. Terus ada juga istilah homo homini lupus.
manusia saling memangsa gitu kan ya. Terus Sartre bilang orang lain adalah neraka. Terus Schopenhauer bilang manusia adalah menderita gitu. Jadi ketika memandang manusia itu adalah sebuah penderitaan, ketika disambungin ke bunuh diri kayaknya nyambung, tapi para filosof sendiri nggak menyarankan untuk bunuh diri. Itu bisa dijelasin nggak? Jadi itu yang saya sebut tadi ya, itu makna-makna yang diberikan oleh para filosof untuk hidupnya. Sartre misalnya bilang, orang lain itu neraka. Arahnya kemana? Aku ingin bebas. Gimana caranya orang lain itu tidak terlalu merecokiku? Atau mungkin seperti Nietzsche misalnya. Kita itu harus hidup dengan mentalitas Tuhan, jangan mentalitas Buddha. Nah, ini makna. Apakah Nietzsche pasti benar atau Sartre pasti benar? Bisa saja ada titik-titik di mana pikiran mereka tidak relevan. Tapi itulah makna hidup yang mereka berikan untuk hidupnya. Jadi ini kan paling tidak dengan berani memberikan makna hidup, itu mereka ini siap hidup. Orang yang tidak berani memaknai hidup kan ya tidak siap hidup. Jadi banyak mungkin yang bunuh diri tadi itu siap mati, tidak siap hidup. Jadi, nah para filosof ini siap hidup, senegatif apapun hidup. Kayak tadi saya singgung Albert Camus, itu nganggap hidup ini absurd sebenarnya. Meskipun absurd, tapi ayo dinikmati saja. Nah, maka tadi ayo ngopi saja itu maksudnya ayo dinikmati saja seperti adanya. Wong yo enak tidak enak, sukses atau gagal, menang itu atau kalah, itu kan sebenarnya persepsi kita, pemaknaan kita. Apa kalau ndak nikah jomblo sampai umur 30 itu terus kamu kalah? Kan ndak juga, tergantung pemaknaanmu. Apa kalau ndak lulus kuliah sampai tua, sampai angkatanmu habis semua tinggal kamu sendirian, itu terus kamu kalah? Kan ndak juga. Itu terus kamu gagal? Kan ndak juga. Apa kalau terus hutangmu banyak di ibu kantin, terus kamu dikejar-kejar, terus kamu dimarahi, itu apa terus itu simbol kegagalanmu? Tergantung pemaknaanmu. Jadi selama kamu masih siap memaknai hidup, merefleksikan hidupmu, sebenarnya kamu siap hidup. Jadi termasuk para filosof tadi, mereka ya nganggap hidup ini ngeri lah, hidup ini sadis lah kayak Thomas Hobbes tadi. Nganggap hidup ini penuh kezaliman kayak Nietzsche, maka kita harus fight back. Nganggap hidup ini orang lain itu menyusahkan saja kayak Sartre. Ini makna-makna hidup dari mereka. Setidaknya ketika mereka memaknai hidup, mereka siap hidup. Jadi tidak untuk